Iya, setelah semalaman menghabiskan waktu bersama, Andrew dan Millie pun kembali ke rumah. Untungnya saat mereka kembali, Nina belum datang ke rumah. Sampai saat Millie menyiapkan makan siang, barulah Nina muncul. Millie pun menyambut hangat kedatangan Nina itu. Kemudian Andrew menanyakan tentang perjalanannya bersama Cecilia. Nina merespon dengan santai bahwa perjalanan mereka lancar dan mulus jaya. Lebih lanjut, Nina juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Millie tentang pesan WA yang disampaikannya semalam. Namun entah kenapa dengan refleks Andrew berkata bahwa hal itu tidak masalah. Millie kemudian memberikan tanggapan yang sama, namun dengan sedikit rasa takut dan kecanggungan. Saat di meja makan, Nina menanyakan Millie tentang hari liburnya. Millie kemudian bercerita bahwa liburnya itu cukup seru karena dia diajak seorang temannya ke sebuah acara yang cukup menyenangkan. Setelah Millie selesai bercerita, Nina kemudian memberikan tanggapan tentang hidangan yang disuguhkan oleh Millie. Sebenarnya Nina pernah mencoba memasak hidangan yang Millie suguhkan itu, tapi Nina tidak pernah berhasil. Nina kemudian bertanya kepada Millie apakah Millie belajar semua masakan itu saat berada di penjara. Pertanyaan itu sontak membuat semua orang heran dan terdiam. Did you learn how to cook while you were in prison? In a new town. Lebih lanjut, Nina memberitahu Andrew bahwa dulu Millie pernah di penjara selama 10 tahun. Millie yang mendengar hal itu tidak bisa berkata apapun. Dan setelah itu, Nina meminta Millie untuk berbelanja. Namun kali ini, Nina meminta Millie untuk pergi menggunakan mobilnya. We need a restock of all of Cece's. You can save up to get something nicer. I'm afraid yours is becoming. Saat berada di supermarket, Millie mulai kepikiran kalau Nina ini bukan seorang ibu biasa yang hanya mengandalkan instingnya saja. Dari awal, Nina sudah tahu kalau Millie sangat butuh pekerjaan itu dan tidak bisa meninggalkannya seberapa buruk pun Nina memperlakukan Millie. Dan menurut Millie, itu adalah hal yang cukup kejam. Kemudian saat Millie akan membayar semua belanjaannya, Millie bertemu dengan salah satu teman Nina yang kemudian menyapa Millie dan berkomentar tentang ponsel yang dipakai Millie. Millie kemudian menanggapi komentar itu dengan mengatakan bahwa ponsel yang digunakannya adalah milik Nina dan Millie hanya menggunakan ponsel itu sebagai alat transaksi saja. Lebih lanjut, teman Nina itu memberitahu Millie bahwa kebanyakan ART tidak mau mengangkat telepon majikannya karena mereka tak mau semua pesan teks, semua panggilan, dan tempat yang dikunjungi bisa dilacak oleh majikannya. Dan hal itu seketika saja membuat Millie sadar bahwa dari sanalah Nina mengetahui semuanya. Setelah itu, saat Millie akan memasukkan belanjaannya ke mobil, tiba-tiba saja Millie disergap oleh polisi dengan tuduhan sudah mencuri sebuah mobil milik Nina Winchester. Lalu sesaat setelah itu, Andrew datang dan memberikan keterangan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman saja. Kemudian Millie pun pulang bersama Andrew. Nina, come down here. Saat sampai di rumahnya, Andrew langsung memanggil Nina dan menanyakan tentang apa yang sudah dilakukannya terhadap Millie. Alih-alih menjawab pertanyaan Andrew, Nina malah bercerita kalau Nina sudah tahu bahwa Andrew membawa Millie dan menginap di sebuah hotel. Mendengar hal itu, Andrew menanggapi dengan tenang dan lembut bahwa itu hanyalah imajinasi aneh Nina yang sering muncul saat emosinya tidak stabil. Kemudian Nina menanggapi dengan nyinyir bahwa tentu saja Nina membayangkan petugas dinsos yang memantau pembebasan bersyarat Millie akan sangat tertarik jika Millie tidak memiliki pekerjaan karena mencuri pakaian majikannya senilai puluhan dolar dari lemari. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nina, Andrew seketika saja langsung meminta Nina untuk berhenti bicara. Lebih lanjut, Andrew juga berkata bahwa apa yang sudah dilakukan Nina kepada Millie sudah sangat keterlaluan dan hal itu bisa saja menghancurkan kehidupan Millie. Lalu Andrew pun meminta Nina untuk pergi dari rumahnya. Nina menolak karena merasa rumah itu adalah rumahnya juga. Namun Andrew menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya. Dan Andrew memaksa Nina pergi saat itu juga. Please leave my house. This is our house. House. No! Kemudian dengan santai, Millie berkata, Would you like help packing your things? setelah Nina pergi, Andrew meminta Millie untuk tetap bersamanya di rumah itu. Namun Millie menolak dan berkata bahwa pembebasan bersyaratnya itu memiliki beberapa syarat dan oleh sebab itu dia akan segera mencari pekerjaan baru. Mendengar hal itu, Andrew seolah tidak terima dan kembali membujuk Millie. Dan pada akhirnya dengan senyum sumringah, Millie pun mengiyakan. Setelah itu banyak adegan dewasa terjadi. Di dapur, di kamar mandi, di halaman rumah, pokoknya hampir di setiap sudut rumah. Beberapa hari berselang, Millie yang sedang menyiapkan sarapan untuk Andrew tiba-tiba saja dikagetkan oleh kemunculan Enzo.
Mendengar suara keributan, Andrew turun dari kamarnya dan langsung memecat Enzo. Melihat piring yang digunakan adalah piring pustaka milik keluarganya, Millie mengucapkan permintaan maafnya kepada Andrew. Andrew berkata itu tidak masalah dan meminta Millie untuk mengumpulkan serpihan piring itu sampai ke bagian terkecil, karena nanti Andrew akan memperbaikinya. Saat Andrew kembali setelah membeli sarapan, dia melihat serpihan piring pusakanya sudah dalam plastik. Hanya saja piring itu dalam keadaan kotor. Tidak lama, Millie menyambut Andrew dan Andrew langsung menggendongnya ke kamar Millie dan minum-minum sampai Millie tertidur pulas. Saat Millie terbangun, Andrew sudah tidak ada. Millie beranjak dari tempat tidurnya dan berniat untuk segera turun. Namun pintu kamar terkunci. Millie mencoba menggedor. Andrew berkata dia akan membukakan pintu itu tapi nanti. Open the door, Andrew! Kita kembali ke Nina. Setelah pergi meninggalkan rumah Andrew, Nina menyewa sebuah kamar hotel dan menikmati waktunya seorang diri. Entah apa yang dirasakannya saat itu. Yang jelas, dari sini kita akhirnya tahu bahwa Nina sudah ditinggalkan orang tuanya sejak dia berumur 8 tahun. Nina kecil dan tumbuh besar di panti asuhan yang cukup jelek. Nina juga tidak ada kaitannya sedikit pun dengan tragedi kebakaran yang dialami oleh kedua orang tuanya. Nina dengan segala keterbatasannya pada akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa dan berhasil masuk ke sekolah hukum. Saat Nina hampir lulus, Nina bertemu dengan seorang dosen yang sudah beristri. Kemudian terjalin suatu hubungan sampai membuat Nina hamil sehingga Nina terpaksa harus meninggalkan sekolahnya. Saat Nina bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan, Nina selalu membawa putrinya, yaitu Cecilia, ke tempat kerja. Tak jarang hal itu membuat Nina kerepotan. Tapi di sanalah Nina bertemu dengan Andrew. Awal kedekatan Nina bermula saat Andrew mengajak Nina pergi makan siang bersama. Saat itu Andrew bercerita bahwa 8 tahun lalu dia pernah ditinggalkan tunangannya yang bernama Kathy. Nina merasa bahwa betapa bodohnya wanita yang meninggalkan pria yang humble, tampan, ramah, menawan, dan kaya raya seperti Andrew. Hari itu Nina merasa menjadi wanita yang sangat beruntung. Dan hanya butuh waktu 7 hari bagi Nina menerima lamaran Andrew sampai Andrew menikahinya. Di awal pernikahan semuanya sangat romantis. Satu malam, Andrew melihat akar rambut Nina mulai menghitam. Andrew yang sangat menyukai rambut pirang Nina itu meminta Nina untuk segera mengecat rambutnya lagi. Nina pun mengiyakan. Sekembalinya Nina mengantar anaknya pergi menginap di rumah temannya, Andrew dengan lembut menegur Nina tentang rambut yang masih belum juga dicat. Andrew kemudian meminta Nina untuk mencarikan dokumennya di kamar loteng, dan Nina pun menurut dan langsung naik ke atas. Lalu saat Nina berada di dalam kamar, tiba-tiba Andrew menutup pintu kamar itu dan langsung menguncinya. I am very disappointed, Nina. I need you to understand that there are consequences to your actions. Very carefully, please. I need you. Dan rupanya apa yang dialami oleh Millie tadi itu lebih dulu dialami oleh Nina. Nina dikurung di dalam kamar hanya karena tidak mengecat rambutnya. Dan untuk bisa keluar, Andrew meminta Nina untuk mencabut 100 helai rambutnya lengkap dengan folikelnya sebagai hukuman atas kelalaian yang dilakukan Nina. Awalnya Nina menolak, tapi setelah 3 hari dikurung tanpa makan, Nina akhirnya nyerah. Nina terpaksa mencabut 100 helai rambutnya sendiri demi bisa keluar. Dan gilanya, ketika rambut itu diperiksa, Andrew menemukan 1 helai rambut yang folikelnya nggak ikut kecabut. Alhasil, Andrew menyuruh Nina mengulang semuanya dari nol. Setelah dirasa sempurna, Andrew kemudian membuka pintu dan memberi Nina sebotol minuman. Nina segera berlari keluar untuk menemui anaknya. Namun rupanya, air yang diminum Nina tadi sudah dicampur dengan obat-obatan, sehingga saat tersadar, Nina mendengar suara air dari kamar mandi. Nina pun segera memeriksanya. Dan di sana Nina melihat Cecilia dalam bak mandi. Namun belum sempat Nina mengeluarkan anaknya, tidak lama polisi datang dan langsung menyergap Nina lalu mengeluarkan Cecilia dari bak mandi. Dan ternyata Andrew sudah pergi meninggalkan rumah saat Nina pingsan. Dan baru muncul saat Nina akan dibawa ke kantor polisi. Liciknya lagi, Andrew memberikan keterangan bahwa Nina mengalami gangguan mental psikosis. Dan hal itu membuat Nina harus direhab di RSJ selama 9 bulan.
Setelah keluar dari RSJ, Nina bermaksud akan menceritakan semua kebenarannya. Namun melihat semua respon teman-teman dan orang-orang di sekeliling Andrew, Nina merasa semua orang pasti tidak akan percaya jika Andrew, seorang pria tampan kaya raya ramah sabar dan menawan itu ternyata seorang yang kejam. Terlebih semuanya menganggap Andrew adalah pria yang setia karena masih tetap bertahan dengan istrinya yang mengalami gangguan mental. Nina beberapa kali harus dikurung karena kesalahan-kesalahan kecil atau karena tidak sengaja melanggar aturan yang dibuat oleh Andrew. Hal itu membuat Nina sadar bahwa setiap perlawanan akan menjadi sebuah hukuman untuk menunjukkan betapa berkuasanya Andrew di rumah itu. Dan satu-satunya penghubung Nina dengan dunia luar adalah Enzo. Enzo percaya pada setiap perkataan Nina dan bahkan Enzo sempat membantu Nina agar bisa melarikan diri. Satu ketika saat di sekolah anaknya, Nina menemukan kelemahan pada diri Andrew, yaitu tentang kebutuhannya untuk dipuja. Nah, dari sinilah Nina mulai menyusun rencana. Nina sempat mengatakan rencananya kepada Enzo yang kemudian Enzo menawarkan diri untuk membantu. Namun Nina berkata untuk kali ini Enzo tidak boleh melakukan apapun. Sebab jika Nina tidak bisa pergi meninggalkan Andrew, maka Nina akan membuat Andrew meninggalkannya. Kemudian Nina bertemu dengan Millie, dan Millie adalah wanita yang pas dengan tipe wanita yang disukai Andrew. Cantik, pintar, berambut pirang, dan sebatang kara. Setelah pertemuan itu, malam harinya Nina mulai mencari informasi tentang Millie dengan detail sampai dengan pembebasan bersyarat Millie setelah menjalani hukuman selama 10 tahun bukan karena narkoba atau kenakalan remaja lainnya, melainkan karena kasus pembunuhan. Jadi inti dari rencana Nina adalah mencari wanita yang disukai oleh Andrew untuk menggantikan posisinya. Kita kembali ke Millie. Di kamarnya Millie mengamuk dan kembali meminta Andrew membukakan pintu. Kemudian Andrew berkata dia akan membuka pintu jika Millie menebus kesalahannya. Millie bingung apa salahnya. Dan ternyata kesalahan Millie adalah tidak mencuci pecahan piring pusakanya sebelum dimasukkan ke dalam plastik. Dan oleh karena itu, Millie harus menggoreskan kepingan pecahan piring itu ke perutnya sebanyak 25 kali sebagai tebusan atas kesalahannya. Millie berpikir bahwa hal itu gila. Millie pun tidak melakukannya. Saat malam, pikiran Millie semakin yakin kalau dari awal Nina memang sudah mengetahui semuanya tentang Millie. Kemudian Millie teringat tentang seorang pria yang menyebabkannya masuk penjara, yang juga agak mirip perilakunya dengan Andrew, yaitu kaya, ramah, tampan, dan menawan. Waktu itu saat Millie masuk ke dalam kamar asrama, dia melihat pria itu sedang berudah paksa teman sekamarnya. Millie pun refleks menolong, dan Millie berusaha menyelamatkan temannya, tapi saat dimintai keterangan oleh polisi, teman yang diselamatkannya itu menyangkal semuanya. Dan di awal bebas, Nina sempat bekerja di sebuah bar, namun harus berhenti karena secara tiba-tiba menyerang seorang pria yang sedang menggoda rekan kerjanya. Singkat cerita, di dalam kamar, Millie yang mulai lemas karena tidak makan dan kehabisan air, terpaksa harus menggoreskan pecahan piring itu ke perutnya agar bisa keluar. Di situasi lain, Nina berkata kepada Cecilia bahwa mereka akan mencari tempat tinggal baru untuk mereka tinggali berdua saja. Namun, Cecilia termenung mendengar hal itu dan mengkhawatirkan Millie dan menyarankan Nina agar mengajak Millie untuk ikut bersamanya. Namun, Cecilia termenung mendengar hal itu karena mengkhawatirkan Millie, dan Cecilia pun menyarankan Nina agar mengajak Millie untuk ikut bersama mereka. I think we should take her with us. Pagi harinya saat Millie terbangun, Andrew sudah di dalam kamar Millie dan mengatakan bahwa Millie akan mendapatkan apa yang Millie mau asalkan Millie patuh terhadap semua aturan yang dibuat Andrew. Millie dengan lugu menjawab bahwa banyak yang dia inginkan, termasuk menjalani kehidupan yang bahagia. Namun, Andrew melawan dan berniat untuk membalas. Namun, Millie berontak dan mengambil handphone milik Andrew. Sampai pada akhirnya, Millie berhasil mengurung Andrew di kamar itu. Setelah itu, Millie dengan lemas menuruni tangga dan segera mengisi perutnya dengan sandwich yang cukup tebal. Selesai mengisi perutnya, Millie pergi ke dapur dan membawa semua piring pusaka milik keluarga Andrew ke atas bersama dengan sebuah tang dan sebuah bensin. Dan di balik pintu, Andrew meminta Millie agar segera membukakan pintu. Millie kemudian menjawab dia akan membukakan pintu tapi tidak sekarang.
Sebelum pintu dibuka, Millie ingin Andrew mencabut salah satu giginya bagian depan menggunakan tang dan memberikan giginya kepada Millie melalui lubang bawah pintu. Andrew menolak, karena hal itu akan menghilangkan senyumnya yang menawan. Tak ingin kalah, Millie kemudian memecahkan beberapa piring pusaka milik keluarga Andrew dan menambahkan bensin dari balik pintu sampai Andrew tidak kuat mendengar suara pecahan-pecahan itu sehingga pada akhirnya Andrew bersedia mencabut satu gigi depannya. Ya, setelah Millie mendapatkan gigi Andrew, ternyata Millie tidak langsung membukakan pintu. Millie malah turun dan menikmati waktunya dengan menonton TV dan minum-minum. Sementara itu, di luar rumah, Nina mengendap-endap masuk melewati gerbang. Dan sebelum masuk rumah, Nina melihat kamar loteng yang masih menyala. Nina segera masuk dan dengan sangat hati-hati naik ke kamar loteng itu. Millie yang sadar ada yang tidak beres segera memeriksa ke atas. Nina, what the fuck are you doing? Iya, Andrew langsung keluar dan menyerang Nina. Untungnya, Millie berhasil melepaskan Nina dari dekapan Andrew dan segera lari lalu bersembunyi. Andrew mencari, namun yang dia temukan bukan Millie, tapi Nina. Millie's gone. Andrew mengira Millie sudah pergi dan lari keluar rumah. Dan di kesempatan itu Andrew kembali membujuk Nina agar kembali ke rumah dan tinggal bersamanya lagi. Kemudian Nina menanggapi hal itu dengan berurai air mata, tapi dengan kata-kata yang menusuk, sampai membuat Andre kesal dan menyerang Nina. Namun, hal itu membuat Andrew terjatuh dan tewas. Kemudian Nina menjatuhkan sebuah bohlam ke arah Andrew dan Millie meletakkan gigi Andrew di samping jasadnya. Mereka membuat seolah kematian Andrew disebabkan oleh kecelakaan. Sambil memandangi jasad Andrew, Nina meminta Millie untuk kabur, sementara Nina akan mengurus sisanya. Setelah itu, Nina menelpon Enzo dan meminta Enzo untuk membantunya membersihkan semua yang berantakan. Actions have consequences, Andrew. Enzo, it's done. Setelah selesai, Nina pun menelpon polisi. Saat dimintai keterangan, Nina mengatakan bahwa kecelakaan itu bermula saat Andrew akan membetulkan lampu rumah yang putus. Namun entah apa penyebabnya, Andrew tiba-tiba terjatuh. Mendengar keterangan itu, polisi merasa janggal. Sebab jika hanya terjatuh, tidak mungkin Andrew mendapatkan luka di leher yang cukup dalam seperti sayatan benda tajam. Mendengar hal itu, Nina terdiam dan tidak melanjutkan keterangannya. Kemudian polisi itu melanjutkan tanggapannya dan mengatakan bahwa dia sedikit mengenal Andrew. Sebab Andrew pernah bertunangan dengan adik polisi itu yang bernama Katie. 8 tahun lalu Katie pernah datang ke rumah polisi itu dengan keadaan yang sudah jauh berbeda. Seolah tidak ingin mengingat penderitaan yang dialami adiknya. Pada akhirnya, polisi itu menyimpulkan bahwa kematian Andrew disebabkan oleh kecelakaan biasa. Mendengar hal itu, Nina pun merasa lega. Saat di pemakaman, teman-teman Nina terlihat sangat sedih. Tapi polisi yang pernah memeriksa Nina tersenyum puas. Setelah upacara pemakaman itu selesai, Nina mendatangi Millie yang kebetulan juga hadir pada upacara itu. Nina kemudian memeluk Millie dan memberinya cek senilai $100.000. Beberapa waktu berselang, seorang ibu rumah tangga menawari Millie pekerjaan sebagai ART atas rekomendasi dari Nina. Dan tamat. Ya, pada akhirnya film ini ngajarin kita kalau monster paling mengerikan gak selalu tinggal di tempat gelap. Kadang mereka bersembunyi di balik senyum paling ramah, setelan baju paling rapi, dan rumah paling mewah. Ingat, saat seseorang terlihat terlalu sempurna untuk jadi nyata, mungkin itu karena mereka sedang menutupi sesuatu yang sangat busuk di dalamnya. Iya, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.